Oke. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Sekarang saya membuat video ini tujuannya untuk membantu para anak muda, khususnya generasi milenial, untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa dan sangat membantu Anda. Nah, apa aja yang akan saya berikan informasi ini adalah gimana kamu bisa berinvestasi yang sangat luar biasa profitnya dan sangat menguntungkan. Di sini ada Instagramnya aku, mungkin kamu bisa follow Milliarder Boy. Ya, di sini ada beberapa cara saya bekerja tentang Instagram, dan saya juga membuka kelas Instagram University, jadi khusus untuk belajar Instagram, dimana semua para pengusaha menginvestasikan uangnya untuk Instagram, guys. Nah, ini ada beberapa program yang akan aku ceritakan sedikit buat kamu, dan aku pasti bisa membantu. Oke, tunggu ya. Oke. Nah, beli bisnis aja. Apa sih maksudnya beli bisnis, jual beli bisnis menurut aku di tengah pandemi Covid seperti ini? Jadi, bagaimana membeli bisnis yang tetap profit walaupun pandemi COVID-19? Nah, sebelum masuk ke situ, aku akan bertanya sama kamu semua, lebih enak mana beli bisnisnya orang atau membangun bisnis? Nah, itu pertanyaan yang selalu menjadi kontroversi di pikirannya para pengusaha. Mungkin misalnya kamu merintis bisnis dari awal, mungkin kamu akan memiliki bisnis itu 100%, karena dari awal kamu membangun dari nol hingga sampai besar. Tapi di mana sekarang ini di era pandemi Covid ini tidak bisa ketika kamu memulai bisnis sekarang. Bahkan bisnis-bisnis besar tutup tikar, gulung tikar semua, tutup semua. Misalnya contoh Zara, terus misalnya Apple, banyak semuanya yang bisnis-bisnis besar itu turun gunung, guys. Nah, lalu bagaimana nih solusinya? Karena apa? Karena ketika kamu mulai bisnis sekarang sudah terlambat. Karena dimana kamu bangun bisnis itu membutuhkan 2 tahun sampai 3 tahun untuk mendapatkan ini layak diperjuangkan atau tidak untuk kedepannya. Jadi nggak ada misalnya kamu mulai bisnis dari nol bisa langsung sukses dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Itu yang akan saya jelaskan. Nah, apa untungnya misalnya beli bisnis? Makanya saya sarankan ketika kamu mempunyai modal sekarang, saya sarankan untuk membeli bisnis yang sedang berjalan. Jadi yang sedang berjalan ini sekarang apa gitu? Entah itu pangan, entah itu medis, ya kan? Entah itu pokoknya bisnis-bisnis yang sedang berjalan di era pandemi Covid ini. Makanya aku akan ceritain sedikit cara kerjanya di sini. Oke. Beli bisnis aja. Jadi cara kerjanya adalah investor akan memilih bisnis mana, bisnis A, B, C, atau D untuk menginvestasikan modalnya dan untuk mendapatkan profit dari investasinya itu. Kamu sebagai investor berinvestasi salah satu bisnisnya kami yang sudah terbukti dari cash flow-nya apapun itu untuk bekerja sama, dan apa yang kamu dapat? Ada 2, guys. Yang pertama kamu mendapatkan saham perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kamu mendapatkan jaminan aset. Jadi investor tidak perlu takut karena di situ ada jaminan aset senilai dengan modal. Jadi kalau misalnya kamu modalnya 1 miliar, itu kamu akan mendapatkan aset properti yang nilainya juga 1 miliar. Jadi tidak rugi. Plus juga kamu dapat perusahaan itu, beli 50% perusahaan itu. Jadi sangat untung. Jadi kalau misalnya terburuk adalah manajemen risikonya, terbaik adalah kita dapat profit, terburuk adalah dia bangkrut, kamu masih pegang aset, guys. Jadi tidak ada ruginya. Ruginya adalah 0%, bahkan mungkin cuan. Lalu selanjutnya apa? Ya. Selanjutnya adalah contoh, misalnya uangnya kamu para pemodal itu nilainya 1 miliar. Saya ulangi lagi. Selanjutnya diapain dari 1M-nya ini? 500 jutanya itu untuk dibelikan yang nilainya 1 miliar, aset yang nilainya 1 miliar. Caranya gimana? Tenang, serahkan sama tim kami. Kami akan berikan aset yang nilainya 50% di bawah harga pasar. Selanjutnya gimana? 500 jutanya, 50%-nya lagi dari modal itu dibelikan bisnis.
untuk dimodalkan untuk mereka. Beli sahamnya 50% contohnya. Nah, contoh ini yang dilakukan oleh kami untuk meraup keuntungan di tengah pandemi Covid. Jadi kita nggak mulai dari awal lagi bisnis. Jadi apa nih, bisnis apa nih? Medis, udah kita invest ke sana. Bisnis apa? Pangan, ayam di situ. Jadi kita tidak mulai. Lebih baik kita membeli sahamnya 50% dan mendapatkan asetnya mereka dan mendapatkan profit daripada kita mulai dari awal butuh branding sekitar 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya adalah dari 500 juta ini 50% dari modal diberikan properti. Ini yang saya sudah jelaskan, yang nilainya di atas 1 M. Dan ini enggak, kalau bunyi ininya ini enggak. Stopin aja. Nanti bisa diedit nggak itu? Dipotong aja. Hah? Potong ya? Bisa dong? Nanti potong ya? Mas Webri bisa. Hah? Mas Webri bisa. Tapi bisa dong? Bisa. Ya, potong. Oke, lanjutin lagi. Langsung aja, Pak. Oke. Jadi 500 jutanya ini diberikan aset yang nilainya 1 miliar, lalu 500 jutanya diberikan untuk bisnis. Itu yang kamu biasa lakukan dan mendapatkan keuntungan dari bisnis-bisnis itu. Jadi 100% aman. Lalu bagaimana profit yang didapatkan oleh investor dari bisnis tersebut? Selain mendapatkan aset yang senilai 100%, investor juga yang pertama benefitnya adalah mereka mendapatkan keuntungan 0,5% dari nilai itu. Jadi kalau 1 M berarti 5 juta setiap bulan. Sampai kapan? Seumur hidup. Gitu ya. Jadi seumur hidup kamu dapat ini, bahkan bisa diwariskan kalau misalnya kamu masih bekerja sama di perusahaan itu. Lalu dividennya bagaimana? Dividennya setiap tahun atau 6 sampai 6 bulan atau 12 bulan kamu dapatkan dividen sebesar 30% sampai 50% tergantung negosiasi pada permulaan kontrak kerjasama. Nah, yang terakhir adalah kamu mendapatkan program yang disebut buyback garansi, di mana nanti dalam tempo misalnya 2 tahun sampai 5 tahun itu ada tutup kontrak di mana modal plus profit dibagikan kepada investor semua. Jadi balik modalnya di kita kisaran 2 sampai 5 tahun. Jika kamu nggak mau, nggak apa-apa, atau dijualkan kembali saham kamu yang lebih tinggi. Misalnya kamu sudah beli bisnis A, bisnis ayam gitu ya. Kamu pegang untung lebih besar, nggak apa-apa, nanti kita jualkan lagi kepada investor selanjutnya untuk mendapatkan mungkin range-nya adalah 20%, 120% sampai 300%. Jadi kalau 120% ini modal 100%, 20. Jadi plus 20 sampai 300% dari keuntungan seperti itu. Kalau misalnya kamu ingin lebih lengkap informasi, nanti mungkin langsung aja hubungi saya. Oke? Jadi jual beli bisnis ini adalah modal, ya, modal plus misalnya kita kontrak dalam waktu kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun 0,5 dikali setahun kan 6%, ya kan? Dikali 2 tahun berarti kan 12%. Jadi dalam waktu kurun kontrak 2 tahun yang kamu dapatkan adalah dari modal 1 miliar. Kamu mendapatkan 120 juta, 1 miliar plus 120 juta plus keuntungan 30 sampai 50%, ya kan? Ini asumsi saja, 150 juta dalam waktu 2 tahun plus 120% berarti plus 20% 200 juta. Jadi dari modal sekian ditotalkan dalam waktu kurun 2 tahun Anda menghasilkan kurang lebih 50% dari modal tanpa bekerja. Sekali lagi, tanpa bekerja. Jadi orang lain kerja, kamu pasti income, itu yang aku sebutkan. Jadi kalau misalnya kamu bekerja mendapatkan 50% itu biasa, bahkan 100% biasa. Lebih baik kalau saya sebagai konsultan investasi, saya lebih baik saya tidak mau kerja. Orang lain yang kerja, kita sharing aja profit 50-50. Disinilah investor mendapatkan kurang lebih 40-50% dalam waktu 2 tahun. Jika misalnya kita bandingkan dengan bunga deposito bank, deposito itu 6% setahun. Itu juga kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat sertifikat. Ini kamu dapat sertifikat, dapat profit. Jadi ketika sekarang aku kemarin dengerin tentang tentang
orang gagal cair di Bukopin, ya kan kemarin terdengar informasi gagal cair di Bank Bukopin senilai 73 miliar. Itu dia hanya memegang biliet deposito aja, itu tidak bisa dicairkan, dijual juga tidak bisa. Tapi kalau di sini kamu bisa dapat sertifikat dan bisa dijual lagi, dapat aset, dapat modal, dapat profit. Itu guys, itu jadi sangat-sangat aman, lebih aman daripada perbankan. Itu yang aku mungkin edukasi Anda lebih cerdas. Selanjutnya adalah, nah ini bisa follow, kamu bisa tanya jawab sama aku di Wisnu Broto atau di Milliarder Boy. Di Milliarder Boy ini kita banyak transaksi investor-investor, dan kita kerjasama juga banyak tokoh-tokoh masyarakat seperti bupati, terus juga misalnya Polda Jatim, terus ASN dan sebagainya. Banyak tim-tim kami juga khususnya di bagian digital yang bekerja keras untuk membangun perusahaan ini menjadi lebih baik dan lebih maju, khususnya di pandemi COVID ini. Jadi untuk itu saya sarankan kepada teman-teman di sini, mulailah cerdas dalam berinvestasi. Jangan tergiur dengan profit yang besar. Jadi ada beberapa segmen teman-teman saya itu fokusnya sama profitnya 30%, 50%, tapi tidak bisa berpikir bagaimana manajemen resiko. Manajemen resiko adalah di mana kamu terburuk apa uangmu hilang, atau uangmu tinggal 50%, atau uangmu balik modal. Kalau di tempat kami minimal terburuk adalah kamu masih memegang bentuk aset senilai 100-20%. Jadi minimal profit itu sekitar 10-20%. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini sangat berguna untuk investasi Anda, untuk mengelola keuangan Anda di tengah pandemi COVID ini, supaya lebih membantu dan lebih menolong banyak pengusaha-pengusaha yang bingung mau bisnis apa. Oke, sekian, terima kasih. Selamat pagi.